Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita yang saya beri judul Hidup Berkenan. Berbicara tentang perkenanan atau berkenan, menurut KBBI, berkenan memiliki artian suka, sudi, setuju, dan layak. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangatlah membutuhkan yang namanya sebuah perkenanan. Baik itu dalam kita melakukan pekerjaan, baik pun itu dalam kita menjalani hidup berkeluarga. Itu baru beberapa contoh kecil yang membuktikan betapa kita memerlukan sebuah perkenanan dalam hidup ini. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Sebagai orang Kristen, kita sangatlah memerlukan yang namanya perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tanpa adanya perkenanan Tuhan dalam hidup kita, maka setiap pujian yang kita naikkan adalah suatu hal yang sia-sia. Bukan hanya pujian, tapi juga begitu dengan penyembahan, pelayanan yang kita lakukan, bahkan apapun yang kita lakukan. Ketika kita tidak memiliki perkenanan Tuhan, maka semuanya adalah hal yang sia-sia. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita memiliki yang namanya perkenanan Tuhan? Atau hal apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki perkenanan Tuhan? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, untuk memiliki perkenanan Tuhan, hal pertama yang harus kita miliki adalah sebuah kekudusan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, puji Tuhan. Kata kudus di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata hageos, yang memiliki artian kudus, suci, sakral, dan murni. Kudus dan suci dari segala pelanggaran dosa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci. Dan untuk kita memiliki perkenanan Tuhan di hadapan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah menghampiri Tuhan dengan kekudusan dan dengan memiliki hati yang murni. Dan bahkan dikatakan juga dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 dikatakan demikian, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dikatakan di sana bahwa tanpa adanya kekudusan dalam kehidupan kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Ya, dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya sebuah kekudusan untuk kita memperoleh yang namanya perkenanan Tuhan. Tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, tidak peduli seberapa kayanya dirimu, seberapa mahirnya Anda dalam bermain musik, dalam Anda memimpin puji-pujian, dalam hal Anda berkhotbah, ataupun seberapa banyak jam doa ataupun puasa yang Anda miliki. Namun tanpa adanya kekudusan dalam dirimu, dalam diri kita, maka semuanya adalah hal yang sia-sia yang kita lakukan. Lalu yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, kita kan hidup masih di dunia ini. Ya, benar. Dan kita pun hidup dalam tubuh jasmani. Lalu bagaimana mungkin kita bisa benar-benar lepas dari yang namanya dosa yang mungkin kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan? Dan jika demikian, maka tidak ada dong satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup kudus ataupun memiliki perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Ya, oke, kita akan menjawabnya. Memang benar kita hidup di dunia ini, kita masih hidup di dunia dan kita masih hidup dalam tubuh jasmani. Dan memang benar, kita tidak dapat berkata dan bahkan tidak ada seorang pun yang dapat berkata, oke, saya mulai sekarang benar-benar lepas dari yang namanya dosa dan tidak pernah berbuat kesalahan lagi. Ya, tidak ada seorang pun. Lalu bagaimana maksudnya? Kita akan ambil contoh tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Mereka pun adalah orang-orang yang sama seperti kita. Mereka hidup di dunia ini dan mereka pun hidup dalam tubuh jasmani. Dan mereka pun adalah manusia biasa. Mereka tidak luput dari yang namanya dosa. Contohnya saja Daud. Dia pernah melakukan yang namanya dosa. Tapi kita lihat apa yang membuat dia tetap memiliki perkenanan Tuhan. Ya, yang menjadi jawabannya adalah karena Daud menyadari kesalahannya. Ia mengakui kesalahannya dan meminta ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang dilakukannya. Lalu ia berusaha untuk terus hidup kudus seperti yang Allah inginkan. Dan sama seperti Daud, ketika kita pun mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita benar-benar meminta ampun atas dosa-dosa kita dan tidak mengulanginya lagi, maka Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Itulah menjadi hal yang pertama. Lalu yang menjadi hal yang kedua, untuk kita memiliki perkenanan Tuhan adalah
kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sungguhlah orang yang sangat beruntung karena kehidupan kita dulunya adalah di dalam dosa, namun diselamatkan oleh Tuhan. Namun bukan hanya diselamatkan saja, tetapi beruntungnya kita juga diberikan buku petunjuk, kita diberikan buku pegangan untuk kita dapat hidup benar-benar bagaimana yang Tuhan inginkan. Memang benar tidak mudah untuk hidup benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Namun cara yang terbaik untuk dapat melakukannya adalah terus berusaha melakukannya walaupun alami kegagalan. Terus berusaha sampai kita terbiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau istilahnya menjadikan firman Tuhan sebagai dasar gaya hidup kita. Ya, hidup takut akan Tuhan berarti berusaha hidup untuk berkenan dengan cara setia dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin menemui orang-orang yang berkenan di hatinya, sehingga ia pun rindu untuk bergaul, berbicara, dan memberitahukan segala rahasianya. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita juga rindu untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan mendengar segala rahasianya? Tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan selain kita harus hidup berkenan di hati Tuhan. Jadi, ada keinginan dan usaha yang harus kita lakukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kita berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan, memang akan sangat banyak cobaan persoalan yang menguji kita untuk memurnikan kehidupan kita. Tapi janganlah pernah menyerah terhadap segala cobaan tersebut ataupun segala ujian tersebut. Namun tetaplah kejar perkenanan Tuhan lebih dari segala yang patut kita kejar dalam hidup kita ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita kejar perkenanan Tuhan, berusahalah hidup kudus dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, satu hal yang saya akan sangat tekankan bagi kita adalah milikilah pola pikir yang begini. Dalam hidup ini, jangan pernah berpikir untuk melayani Tuhan dengan tujuan hanya untuk mengejar mukjizat. Anda berdoa hanya untuk mengejar mukjizat, menyembah Tuhan hanya untuk mengejar mukjizat. Tapi layanilah Tuhan, sembahlah Tuhan, dan berdoalah kepada Tuhan dengan tujuan apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan yang punya mukjizat. Karena apa? Karena dengan demikian, ketika kita menyenangkan hati Tuhan dan memiliki perkenanan Tuhan, maka tanpa kita mengejar setiap mukjizat, maka mukjizat dan berkat akan Tuhan curahkan kepada kehidupan kita dengan begitu limpahnya. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama carilah, terus kejarlah perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, terus jaga hidup kudus di hadapan Tuhan, dan teruslah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Karena itu mari kita akhiri renungan kita dengan kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kembali kepada kami, menegur kami, agar kami menjaga hidup kami tetap hidup kudus, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kehidupan kami bukan mengutamakan mengejar mukjizat, tapi mengutamakan kehidupan kami untuk mengejar perkenanan Tuhan yang punya mukjizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati selalu.